fikih, pelajaran fikih, kitab Fathul Qorib atau kitab Taqrib. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu salah satu anwa'in muhaladzatun wa khaffafatun wa mutawassitatun. Jadi tak baca dulu karena orang-orang alim itu merancang kitab dengan penuh keikhlasan, penuh tirakat, kersane kita angsal barokai ngaji harus dibaca. Jadi saya baca, nanti saya terjemahkan. An-najasatu salah satu anwa'in. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama muhalladhah, yang nomor 2 muhaffafah, yang nomor 3 mutawassithah. Muhalladhah itu artinya najis yang berat. Maksudnya semua najis itu sama. Kalau buat sholat ya nggak sah. Cuma cara menghilangkannya kan berat. Wa mukhaffafatun yang nomor 2 najis yang ringan. Wa mutawassitatun yang nomor 3 yaitu najis yang tengah-tengah. Tetapi semuanya sama loh. Najis itu entah itu berat maupun ringan, ya kalau buat sholat ya tetap gak sah. Cuma cara menghilangkannya ada yang berat, ada yang ringan, juga ada yang tengah-tengah. Ini yang kita pelajari madhab Imam Syafi'iyah. An-najasatu muhalladhatun. Yang pertama najis muhalladhah, najis yang berat hukumnya. Hiya najasatu kalbi wal khinziri wa lu'abihima wa muhadhatihima wa irkihima wa ma taladda minhuma au min ahadima walau ma'a hayawanin tahirin. Yaitu yang dinamakan najis muhalladhah, contohnya yaitu najisnya anjing, babi, kalbin wal khinzir, walu'abihima, air liurnya, wa mukhotihima, atau apa ya, umbelnya, ini najis. Wa irkihima, dan keringatnya anjing maupun babi najis. Wa ma taladda minhuma, dan anak-anak dari mereka, ya mereka kalbin wal khinzir ini, au min ahadima, atau salah satu dari mereka, walau ma'a hayawanin tahirin, meskipun dia kawin dengan seekor kambing hayawanin tahirin. Ini maknanya hewan yang suci atau hewan yang halal. Dia kawin dengan kambing anaknya, meskipun kambing ya tetap najis. Nanti saya jelaskan, saya baca dulu. Toharatun najasati muhalladhah. Yang nomor 3 yaitu najis muhalladhah. Najis muhalladhah itu cara. Nomor 2 masih nomor 2. Masih nomor 1 najis muhalladhah, cara membersihkannya sekarang. Toharatun najasati muhalladhah, cara bersuci najis muhalladhah. Yuhsalu mawaddi'uha sab'a maratin bima'in tahurin ihdahuna biturabin tahurin ba'da zawali ainin najasah. Jadi cara membersihkannya harus dibasuh 7 kali, sab'a maratin bima'in tahur, dengan air yang suci.
kalau terkena najis waladoh, najis yang berat. Dan di salah satu 7 basuhan ini ihdahuna harus dicampur dengan debu yang suci, biturabin dengan debu yang suci, ba'da zawali ainin najasati. Terus saya bacakan lagi yang nomor 2, an-najasatul muhaffafah. Yang nomor 2 najis muhaffafah, najis yang ringan. Ya baulu sobi ladzi lam yata'adda ila bil labanin wala yabluhil haulaini. Najis muhaffafah, najis yang ringan. Contohnya terkena air bayi laki-laki yang umurnya belum ada 2 tahun hijriah loh. Terus belum makan apa-apa kecuali ilalaban, kecuali air susu. Bila ngompol maka ini dinamakan najis muhaffafah. Terus langsung sholat boleh? Ya nggak boleh. Artinya ada cara-cara membersihkannya. Toharatun najasati muhaffafah, cara bersuci najis muhaffafah. Yurasu ala mahildaha ma'un hatta yabtala. Jadi cara membersihkan najis muhaffafah, najis yang ringan, ini cukup dipercikkan air pada mahaliha, yaitu tempat yang terkena najis ini tadi. Nanti tak terangkan. Kurang 1. Najis mutawasitoh, najis yang tengah-tengah. Ini dibagi menjadi 2, Pak. Ada hukmiyah, ada ainiyah. An-najasatu hukmiyah hiya lati laisalaha jismun wala ta'mun wala launun wala rihun kabaudi ghairi sobi idza jafa walam tadhar lahu sifatun. Jadi najis hukmiyah itu najis yang enggak kelihatan warnanya, rasanya, atau rihun atau baunya. Jadi kabauli ghairi sobi idza jafa walam yadhar lahu sifatun. Contohnya yaitu ada kencing yang sudah kering, nggak kelihatan, terus nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Yang penting pernah ada kencing di situ, tapi nggak kelihatan. Maka ini dinamakan najis hukmiyah. Nanti ada caranya sendiri, cara menghilangkannya. Terus mutawasitoh yang nomor 2, yaitu najis ainiyah. Yang pertama kan hukmiyah, yang kedua ainiyah. Hiya lati laha jirmun au ta'mun au launun au rihun kahoiti wa roisi wa dami wal qayhi wal qa'i wal muskiri ma'i wal maddi wal wadi wal maytati bijami ajzaiya illa maytata adami was samaki wal jarodi. Jadi najis ainiyah, najis yang kelihatan warna, rasa, bau. Ada. Seperti apa contohnya? Kayak kalhoiti, kotoran, empuk ayam, kotoran manusia, warausi, wadami, darah, walqohi, nanah, walqohi, muntah-muntahan, wal muksiril ma'i, dan apa itu minuman yang memabukkan, wal madi itu kayak air kencing najis. Nanti saya terangkan. Wal wadi ada madi, ada wadi. Kalau mani enggak najis. Wal maitati, bangkai, kecuali bangkainya anak ada manusia, wasamaki, dan ikan, wajarodi, dan belalang.
Najis ada 3. Yang pertama muhalladzah. Semua najis itu sama loh. Pokok najis ini ya sama. Pokok najis ya najis. Enggak terus muhalladzah, muhaffafah, mutawasithah. Itu berarti gak najis. Enggak. Yang dimaksud ini cara menghilangkannya ada yang sangat berat, ada yang ringan, ada yang tengah-tengah. Yang pertama muhalladzah. Muhalladzah contohnya yaitu anjing atau babi. Najis ini bisa berpindah apabila terkena bebasan. Contohnya gini, kalau nggak basah Pak, maka nggak akan pindah najisnya. Ini harus dipaham. Nggak sesulit yang panjenengan bayangkan. Contoh gini, panjenengan di pasar subuh. Nah, terus ada anak anjing bulet neng sikile sampean. Terkena kaki jenengan. Sementara kaki jenengan itu kering dan anjingnya pun kering. Maka nggak akan berpindah, najisnya nggak akan berpindah. Nggak perlu panjenengan membasuh 7 kali, nggak perlu. Karena kering dan kering ini nggak akan memindah najis. Yang satu kering, yang satu basah, berpindah. Contohnya kakinya yang terkena anjing ini basah, terus di anjingnya bulet neng sikile jenengan, kaki senengan jenengan basah, maka najis ini tadi berpindah Pak. Atau sebaliknya, kakinya panjenengan kering tapi anjingnya yang basah. Habis hujan anjingnya kan kena air hujan, akhirnya bulet ning sikile jenengan, berarti najisnya berpindah. Nah, kalau madhab Syafi'i, maka bukan cuma air liurnya yang najis, seluruh anggota tubuhnya anjing maupun babi ini hukumnya najis. Lah, najis bisa berpindah apabila basah. Nek mboten basah mboten napa-napa. Bahkan dicontohkan begini. Ada seekor anjing tidur di depan masjid. Terus anjingnya lari karena ada petugas masjid. Gak ada sama sekali basah di situ. Nah, berarti kan najisnya nggak berpindah. Enggak, karena yang bisa pindah najis itu hanya bebasahan. Berbeda lagi kalau apa itu terkena air liur atau umbelnya atau keringat dari anjing maupun babi ini ya tetap najis. Terus wa ma talawallata min huma au min ahadima walau ma'a hayawanin thahir. Anjing atau babi ini kalau punya anak, anaknya apapun, ini tetap najis. Gak boleh ini dipegang, tetap najis kalau basah. Meskipun anaknya itu dari hayawan atau hewan yang suci, contohnya kambing kawin pedus atau kambing dikawin anjing, terus anaknya itu menjadi anak kambing, persis kambing, maka hukumnya najis dan haram juga. Najis dan haram.
Ada lagi contohnya, seekor anjing mengawini manusia atau manusia dikawin anjing lah. Tuh apa ada Pak? Ya kalau dalam contoh-contoh fikih kan seperti itu. Ya mungkin di Indonesia nggak ada, wong zaman akhir Pak. Zaman akhir wis wong wis ilang akale, ilang iman, kadang-kadang karo padha wong gak marem, karo kiri akhirnya. Ya kan di luar negeri kan seperti itu, anjing diajak tidur di sofa satu kamar. Lah akhirnya bagaimana? Kalau Allah menghendaki anak ini jadi anak manusia, anjing kawin dengan manusia. Seandainya Allah menghendaki anak ini menjadi manusia, maka hukumnya anak ini ketika basah, Pak, ini najis. Ketika anak ini berkeringat, ya tetap najis. Anak ini lagi basah, ya tetap najis. Maka itulah hukum-hukum Islam. Terus bagaimana cara menghilangkan? Jenengan dicakot anjing atau babi terkena podo telesi, cara menghilangkan bagaimana? Yuhsalu mau diunggah sab'a marotin bima'in tohurin. Jadi cukup dibasuh air 7 kali, seret. Dan salah satu 7 kali itu harus dicampur dengan biturobin tohurin, debu yang suci. Yang paling baik Pak, mencampur debu itu jangan yang akhir, jangan. Ini salah pemahaman. Yang tengah boleh, yang nomor 2 boleh. Yang penting jangan yang akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang sitok campur debu. Jangan yang akhir. Kalau bisa yang nomor 2, nomor 3, debunya nggak perlu banyak kok. 1 sendok atau kurang dari 1 sendok pun bisa. Yang penting debu yang suci. Maka dinamakan najis muwalladoh, najis yang berat itu seperti itu. Panjenengan enggak Pak, saya enggak mau pakai debu karena debu itu kotor, gini-gini. Saya punya sabun, saya punya pembersih yang sangat ampuh. Gak bisa. Harus pakai debu. Meskipun panjenengan pakai sabun, habis 1 saset daya, nggak bisa untuk suci. Ya kalau bersih, tapi untuk suci nggak bisa. Buat sholat ya nggak bisa. Harus pakai debu. Karena manusia ini kembali ke tanah. Manusia asalnya dari tanah, harus dihilangin najis dengan tanah. Kaiso Pak. Maka dinamakan najis walladoh, najis yang berat. Panjenengan punya apa itu sabun? Wah enggak, saya enggak mau pakai debu, pakai sabun. Masih sabun habis 1 kerdus enggak bisa. Tetap membawa najis. Terus an-najasatul mukhaffafah, najis yang ringan. Artinya ringan ya tetap najis loh. Yaitu air kencing anak laki-laki, hiya baulus sabiyil ladzi lam yata'adda illa bil laban walam yablughil haulain. Jadi anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu dan belum sampai 2 tahun hijriah. Bila panjenengan gendong terus ngompol di baju panjenengan, maka ini hukumnya adalah najis. Namanya najis muhaffafah, najis yang ringan. Nah, cara membersihkannya bagaimana?
yurasu ala mahalliha ma'un hatta yabtawa. Panjenengan ambil air, percikan, cerik, 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 bersih. Udah gitu aja. Maka dinamakan najis ringan. Itu najis, cara membersihkannya ringan. Enggak perlu dicuci pakai sabun, enggak apa-apa. Sarannya bayi laki-laki terus belum makan apa-apa kecuali air susu dan belum sampai 2 tahun hijriah. Nah, kalau sudah makan gedang goreng atau makan sun, ya nggak bisa. Kalau perempuan Pak, enggak, perempuan enggak. Kenapa enggak sama? Wallahu a'lam. Allah menciptakan laki-laki dan manusia itu enggak sama. Tingkat kenajisannya juga enggak sama. Lebih banyak berat perempuan. Maka yang disebutkan di sini laki-laki, bukan perempuan. Perempuan masih belum makan apa-apa ya tetap diumbah, harus pakai sabun. Terus sekarang najis mutawasithah, najis yang tengah-tengah. Najis mutawasithah ini dibagi menjadi 2, hukmiyah, ainiyah. Najis hukmiyah laisa laha jirmun wala ta'mun wala launun wala rihun. Jadi najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak kelihatan bau, rasa maupun warnanya, Pak. Ini dinamakan najis hukmiyah, hukumnya aja itu tetap najis. Ada bekas air kencing di keramik, kan nggak kelihatan, udah kering, terus nggak bau, nggak ada warnanya, tapi ada yang pernah tahu bahwa di sini tuh ada air kencing anak TPQ, tapi kering Pak, kering. Tapi kering. Ini apakah tetap najis? Ya najis. Ya tetap najis. Cuma cara membersihkannya ini berbeda dengan najis ainiyah. Kalau hukmiyah tadhuru bihusliha bima'in walau maratan wahidatan. Ini kan keramik kan kena najis. Seret kotak ini. Ini kan nggak kelihatan warna, bau, terus rasanya hilang, pokoknya hilang, nggak ada apa-apanya. Tapi pernah ada air kencing. Sampeyan ambil aqua aja. Aqua disoni sithik seret. Pokoknya wis sak kotak niki. Aja akeh-akeh, aja sampai rono-rono. Sedikit terus langsung diseko. Ini sudah suci, Pak. Disebutkan walau marotan wahidatan. Gak perlu sampean nggo banyu sak timbo, gak perlu. Kesel sampean. Cukup aqua disone sit kan wis blambang sak sing kena najis sak kotak ini sak kelambi. Lah iki baru diseko karo gombal. Udah bersih, suci. Itu namanya najis hukmiyah. Lah kalau enggak kalau enggak dibasuh dengan air seperti itu ya tetap najis. Meskipun itu enggak kelihatan, enggak ada warnanya, enggak ada rasanya. Karena ada yang tahu. Nah kalau untuk sholat orangnya enggak tahu, ya enggak tahu. Kalau enggak tahu ya enggak masalah, namanya enggak tahu. Nah, yang tahu itu harus memberitahu. Nah, cara membersihkannya seperti itu. Nggak perlu sampai ngoyong-ngoyong bawa banyu, nggak perlu. Dia seret dibasuh. Itu najis mutawasithah hukmiyah. Kalau najis ainiyah, najis yang kelihatan warnanya,
terus baunya, rasanya ada. Nah, contohnya banyak, ada tai ayam di keramik masjid, atau ya tai ayam aja lah. Itu cara menghilangkannya harus dihilangkan dulu ainiyahnya. Ambil tai ayam dengan tisu, seret, buang, terus tisunya basahin lagi, sit, buang, kan hilang kan? Hilang, ini sudah menjadi najis hukmiyah. Lah, terus bagaimana cara mensucikannya? Ambil air sedikit, segelas saja lah, seret, tuangkan sedikit, lagi belambang-belambang sedikit, gak usah sampai banyak, gak usah sedikit, baru kita lap dengan apa itu lap, ini sudah suci Pak. Jadi hilangkan dulu ainiyahnya, terus najis ini akan menjadi hukmiyah. Lah ini kalau nggak tahu malah najis kabeh. Ada orang perempuan nggak tahu cara membersihkan najis, ada tai ayam atau kencing anak kecil, gowo ning banyu sak timbok, dikerucuk, wah najisnya dari mana-mana. Lah caranya nggak gitu, hilangkan dulu najisnya ini tadi, seret, telai dicipuk, dibuang. Terus ambil tisu lagi, basahi sedikit, seret, seret, buang. Ini kan sudah hilang warnanya, hilang rasanya, hilang baunya, berarti dia sudah menjadi najis hukmiyah. Baru kita tuangkan air, seret, satu gelas kan sudah kotak, baru kita lap, ini sudah suci. Sebenarnya fikih itu gampang kok, kadang-kadang orang nggak tahu jadi ribet, atau terkena apa itu namanya air yang memabukkan, ini juga najis. Khomer itu najis Pak, najis juga haram, najis juga haram. Khomer ini bisa menjadi suci apabila tathurul khomru idza sarat kholan bin nafsiyah. Jadi khomer ini bisa menjadi suci apabila dia berubah menjadi cuka, binafsiyah, berubah dengan dirinya sendiri. Contohnya gini, khomer itu kan ada berapa unsur kan? Yang paling ngetren aja lah, anggur. Khomer terbuat dari sari-sari anggur. Jadi khomer di Arab sana. Khomer ini kan antara ditimbunnya air khomer ini kan ada jangka waktunya. Tanggal sekian mulai ditimbun di tanah apa-apalah. Ini kalau sudah tanggal sekian maka jadi khomer. Tapi kalau dibiarkan terus lebih dari tanggalnya sampai terus kepanasan, terus dia berubah, sorot kholan binafsiyah, berubah dengan dirinya sendiri, terkena terik matahari atau panasnya bumi, maka khomer ini sudah menjadi cuka. Ini enggak najis dan boleh dimakan karena sudah berubah dengan dirinya sendiri. Loh kok bisa Pak? Di Arab Pak, di Arab Saudi, khomer itu yang cuka, khomer yang berubah menjadi cuka, jadi makanan favorit. Masakan kalau nggak ada itunya kurang gurih, padahal baunya, waduh, jadi baunya nggak betah mungkin.
Nah, sama kita nggak boleh meledek. Kok baunya seperti itu kok dimasukkan di makanan, nggak boleh meledek atau menghina, karena nggak sama Pak. Mereka orang-orang Arab yang kalau tahu makanan terasi, petis, itu juga mengatakan orang Indonesia baunya seperti itu kok dimakan. Apalagi rujak itu. Rujak itu kan kacang diulek dicampur petis kayak comberan kotoran manusia. Ya kalau podo-podo hina-hinaan, mereka juga tahu Indonesia makan rujak tak ambune kayak gini kok gak gilo. Nah, itu sudah menjadi makanan kita. Dan mereka juga itu, kita tahu cuka Pak. Cuka itu baunya luar biasa. Asalnya homer yang berubah zatnya sendiri, dicampur makanan. Apa itu kambing bakar, unta bakar. Mungkin jenengan nggak suka. Sama orang Arab muasi rujak jenengan petis yo gila Pak. Wah, ini terasi kok ini kok dipangan. Pada rujak rupanya kayak ngono. Tapi kan sudah menjadi makanan orang Indonesia. Makanya nggak boleh saling menghina. Juga homer bisa menjadi suci apabila berubah dengan zatnya sendiri, kepanasan dan sebagainya. Homer itu ada 3 unsur. Ada yang terbuat dari memang barang najis, kayak kotoran hewan, itu sari-sarinya bisa dijadikan homer. Sari jagung bisa dijadikan homer, buah-buahan bisa dijadikan homer, banyak. Terus yang terakhir yaitu wajildil maitah, yaitu bangkai Pak. Bangkai, yang dikatakan bangkai itu hewan yang matinya nggak disembelih, itu dinamakan bangkai. Lah bangkai itu haram dimakan. Ada ayam itu kan halal. Kalau matinya karena ketabrak atau dikeplekne, dilempar, maka dia dikatakan bangkai. Ya meskipun hewannya haram disembelih, ya tetap bangkai. Maka bangkai itu ada 2. Hewan yang matinya nggak disembelih dikatakan bangkai. Terus yang nomor 2, hewan haram disembelih juga bangkai. Contoh tikus sampean beleh, maca bismillah, Allahu Akbar, niate sun beleh tikus, ya tetap bangkai. Meskipun hewannya disembelih, tapi kan haram. Ular, ulo Pak, niatin sun beleh ulo, bismillahirrahmanirrahim, dibeleh maca bismillah, ya tetap haram, namanya bangkai. Ada yang hewan halal mati sendiri, ayam mati, kambing mati tanpa disembelih, itu juga disebut bangkai. Maka bangkai ada 2. Terus bangkai ini juga kulitnya bisa disucikan. Bangkai itu kan najis, haram. Tapi bangkai menurut madhab Syafi'iyah ini kulitnya bisa digunakan. Bahkan Rasulullah dalam hadis kan pernah sahabat punya kambing, kambingnya mati Pak, mau dibuang. Kata Rasulullah, jangan dibuang, kulitnya digunakan. Nah, maka di sini kan terus menjadi dasar bahwasanya semua kulit hewan kecuali anjing dan babi itu bila menjadi bangkai,
maka kulitnya bisa digunakan dengan cara-cara yang diterapkan Imam Syafi'i. Semua hewan yang berkulit loh Pak, kecuali babi dan anjing atau celeng, ini nggak boleh. Ada kambing mati Pak, atau sapi mati, kulitnya diambil lalu disamak. Disamak itu bagaimana? Disamak itu, sama itu hal yang panas atau membuat rontok daging-daging yang kelet dalam kulit ini tadi. Ada sapi mati, nah ini kan gak boleh kan anunya, dagingnya kalau katut kan jadi bangkai kan, diseset, disamak. Disamak ada dua cara, dengan kotoran burung merpati, manuk doro itu bisa buat nyamak, karena kotoran manuk doro itu panas. Terus nomor dua, dengan abunya awu gitu Pak. Jadi kulit diseset, diuluk-uluk awu. Ini nanti rontok Pak, daging-daging yang kelet dalam kulit ini tadi rontok. Setelah itu dijemur, dikering, dibasuh atau disucikan air, buat baju boleh, buat sajadah boleh. Lah kan banyak panjenengan kalau di Korea itu ada jas macan, jas singa, sabuk ular, boleh Pak, boleh. Caranya gitu tak itu tadi, macan mati diseset, terus disamak. Caranya menyamak pakai abu atau pakai kotoran doro, disamak, kering, dicuci, setelah itu buat pakai baju buat sholat boleh. Itu yang mengajar Rasulullah. Semua hewan yang berkulit boleh disamak kalau sudah menjadi bangkai, kecuali babi, anjing, celeng yang disebut dalam Al-Quran, itu nggak boleh. Enek sapu ular kan larang. Baju kulit macan mahal, itu caranya harus disamak. Kalau nggak disamak nggak bisa suci, harus disamak. Maka di sini dikatakan harus sama. Harus disamak. Kalau nggak disamak nggak bisa suci, karena sudah menjadi bangkai. Cara menyamaknya itu tadi, karo telek doro, kotoran merpati, atau awu atau aku, hal-hal yang panas, itu namanya disamak. Semoga sedikit